Gentancer, kembali lagi bersama gue Sa di program berbagi bersama komunitas The Gentancer. Kali ini gue tengah berada di Panti Sosial Bina Netra dan Rumu Wicara. Nah, kira-kira kita bakal ngapain dan apa aja keseruannya? Yuk stay tune terus di channel YouTube-nya The Gentancer. Terima kasih ya Bu. Kami dari komunitas Gentancer, besar kecilnya mohon diterima. Siap, terima kasih Bapak, semoga berkah. Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih Bu. Datang nggak Mas? Kelihatan dapat. Halo Sobat
Gentanser, pertama-tama yang saya hormati Bapak Syadi Syah selaku Ketua Komunitas The Gentanser, serta Bapak Elfrido selaku Komisaris dari Komunitas The Gentanser, dan teman-teman dari Komunitas The Gentanser. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada media klikinfo.id pimpinan Bapak Hendra Syaputra yang telah mendukung penuh acara ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan berbincang singkat dengan pendamping dari Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin. Halo Sobat Gentanser, pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih kepada media klikinfo.id, pimpinan Bapak Hendra Syaputra yang telah mendukung program ini, serta Panti dari Bina Netra dan Tunggu Wicara daerah Cawang, Jakarta Timur. Kali ini saya tengah berada di sini dan akan berdialog singkat dengan pendamping yang bernama Mbak Devina. Nah, selamat malam Mbak Devi. Nah, saya mau bertanya nih Mbak, tahun berapa sih berdirinya panti sosial ini? Panti sosial ini berdiri pada tahun 1958 yang tadinya milik Kementerian Sosial dan dialihkan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Berapa anak Mbak kira-kira di panti ini menampung anak? Kira-kira sekitar 110 orang. 110. Dari umur berapa sampai berapa Mbak? Dari umur 7 sampai 45 tahun. 45 tahun. Nah, kan ada 45 tahun nih Mbak. Cara mendidiknya atau mengajarnya dibedakan atau dipisah? Ya memang untuk mengajarinya memang tergantung dari anaknya sendiri, ya memang unik-unik cara mengajarnya. Ya kita sebagai pendamping yang juga mendampingi instruktur, kita harus tahu cara anaknya, kemampuan anaknya juga seperti itu. Karena kan memang kalau yang di sini itu sekolahnya ada yang sekolah informal dan sekolah formal. Jadi kalau yang informal ya kita menyesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Dari kelas berapa sampai kelas berapa tuh Pak? Kalau di sini yang sekolah formal itu dari kelas SD sampai kuliah juga ada. Sampai sekarang? Ya. Udah ada berapa lulusan Mbak di panti sosial ini? Kalau lulusan itu, kalau lulus apa nih Mbak? Lulus pendidikan, apakah dia tetap di sini atau dia keluar dari panti gitu? Kalau yang keluar dari panti ya lumayan banyak ya. Kalau misalnya informal itu kan kita juga ada tahapan-tahapannya ya seperti itu. Untuk keluh kesahnya atau kendalanya untuk mengajar anak-anak yang dibilang istimewa lah Mbak, ada nggak sih Mbak untuk kendalanya dan bagaimana solusi untuk menghadapi itu? Kendala sih kayak harus belajar lebih sabar aja sih ya, ngelatih kesabaran banget sih menghadapi mereka yang memang mempunyai keterbatasan yang di samping itu juga mereka juga memiliki kelebihan ya. Cuman ya kita sebagai orang yang belajar melatih kesabarannya, tentu itu sih kendalanya tuh kayak ya kita harus memahami, memaklumi anak-anak yang mempunyai keterbatasan seperti itu. Tapi ada titik jenuhnya nggak sih Mbak? Ya pernah ya, yang bekerja pasti ada titik jenuhnya. Cuman ya kita yang hanya bisa mengontrol itu ya, maksudnya kayak menghibur diri, entah itu keluar atau mungkin ya senang-senang sama anak-anak juga kayak bermain musik, hadroh, apalah seperti itu. Tapi dari Mbak sudah menjadi pendamping di sini sudah berapa lama? Kira-kira termasuk baru ya, baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, udah mendapatkan anak-anak yang berprestasi di jenjang apa nih Mbak? Kalau anak-anak yang berprestasi yang saya ketahui selama saya di sini itu banyak ya Mbak, alhamdulillah banyak yang berprestasi terutama di bidang olahraga seperti renang, terus judo, ada juga yang atletik, catur seperti itu. Juga di sini beberapa anak ada yang selain berprestasi di bidang olahraga, ada yang berprestasi seperti yang di bidang Islami, hadroh, ada Quran seperti itu. Wow, emang ditanamkan dalam anak-anak di panti ini untuk terus berprestasi ya Mbak? Iya. Nah, apakah memang itu visi misinya atau tujuan dari panti ini Mbak untuk anak-anak?
Iya, betul sekali. Karena kan memang kita di sini untuk melatih anak-anak untuk mandiri ya tentunya. Selain itu juga kita selain kita mengajarkan untuk anak-anak mandiri, kita juga mengajarkan anak-anak itu untuk tidak apa ya minder seperti itu ya. Salah satunya dengan berprestasi. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan, selain itu kan mereka mempunyai kelebihan masing-masing karena setiap manusia itu unik ya Mbak ya. Seperti itu sih. Jadi kayak ya kita melatih ya mungkin awalnya itu susah ya melatih untuk mereka berprestasi, tapi lambat laun juga karena keterbiasaan latihan terus seperti itu, jadi mereka alhamdulillah berprestasi. Eh, kan sudah berjalan lama nih Mbak. Dari untuk akhir-akhir inilah, apakah sudah ada prestasi yang diikuti dari anak-anak dari panti sini? Alhamdulillah baru kemarin ada Fajar namanya yang berprestasi di bidang olahraga seperti renang. Kemarin dia ke Kamboja. Iya, lomba renang. Oh, lomba renang. Udah tingkat apa tuh Mbak? Tingkat internasional ya. Oh aduh. Sudah berapa kali Mbak? Kalau yang kemarin di Kamboja itu sekali. Terus waktu itu lomba di Papua juga juara 1 renang seperti itu. Fajar sendiri atau ada ya, teman-teman ada lagi? Revi seperti itu yang kemarin di Papua itu ada Fajar sama Revi. Itu selain prestasi di bidang olahraga itu juga Fajar ini berprestasi juga di bidang seperti Islami karena dia juga apa namanya senang untuk kayak hadroh, qiraatul Quran seperti itu. Oh berarti dari sisi non akademiknya akademik tapi agama di sini juga Iya, dilatih ya Mbak ya. Betul. Tapi apa ada khusus agama Islam kah atau gabungan nih Mbak? Kalau di sini gabungan sih, ada Gabungan. beberapa yang Islam, ada beberapa yang non Islam. Kalau non Islam itu apakah ada prestasi khususnya yang sudah pernah diikuti? Kalau untuk secara apa ya spiritual ya, maksudnya kalau yang non Islam selama ini sih kayaknya belum. Ya, Nah, tapi memang kebanyakan di non akademiknya ya Mbak ya, Iya. ya di bidang olahraganya. Tapi kita juga tetap kayak menanamkan ya tentang spiritual, gitu. Tentu. Meskipun berbeda dengan yang lain, gitu. Tetap kayak kita juga mengajarkan untuk mereka beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Seperti itu kita juga mendampingi seperti itu. Mbak sendiri mengajar apa? Kalau saya lebih ke mendampingi anak-anaknya, maksudnya dalam kegiatan belajar di panti sendiri kan ada yang informal, ya pendidikan informal. Jadi di panti sendiri ada instruktur sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya anak-anak orientasi mobilitas itu ada instrukturnya. Jadi saya lebih ke mendampingi kalau misalnya anak-anak butuh apa-apa atau instrukturnya mungkin butuh apa, kita yang membantu seperti itu. Mendampingi seluruhnya berarti ya? Iya, mendampingi kegiatan anak-anak. Nah kegiatannya apa aja tuh Mbak? Kalau di panti sendiri yang informal ya setiap pagi kita tetap ada kayak pembelajaran kayak sekolah pada umumnya ya, kayak kalau misalnya Senin ada apel seperti itu, lanjut nanti ada kegiatan di kelas, ada pendidikan agama, ada yang belajar braille, ada dilatih untuk ADL, masak, telur asin seperti itu. Di sini memakai kurikulum berapa sih Mbak? Apakah seperti pendidikan di luar yang sekarang istilahnya project sistemnya gitu? Kan tadi Mbak bilang suka memasak nih. Apakah itu menjadi project dari anak-anaknya ketika sekolah atau? Enggak sih, untuk kurikulum kan enggak seperti yang sekolah-sekolah yang formal ya. Kalau kita ya karena di informal jadi kayak ya program kita aja, tapi kita tetap kayak ya menerapkan target tahun ini apa nih, ditambah apa nih keterampilannya seperti itu sih. Jadi kayak udah terjadwal anak-anak yang hari ini misalnya ya seperti sekolah pada umumnya kayak hari ini jadwalnya agama Islam misalnya, terus habis itu orientasi mobilitas, terus ya rutin setiap minggu itu seperti itu. Untuk hari besar kegiatannya apa aja tuh Mbak? Hari besar Ya seperti hari guru Pak atau 17-an Pak. ya kalau hari-hari seperti itu kita tetap memeriahkan, memperingati juga setiap hari besar kita ada upacara, misalnya 17 Agustus kita tetap juga meskipun mereka dengan keterbatasan mereka tetap kita ajarkan juga untuk menanamkan seperti itu ya.
upacara, terus memeriahkan 17-an ya. Ada lomba-lomba tersendiri buat anak-anak. Jadi anak-anak juga selain memperingati juga memeriahkan kegiatan-kegiatan besar. Target apa Mbak yang dari panti ini untuk kedepannya? Targetnya ya mungkin untuk anak-anak biar mandiri, anak-anak untuk kembali berfungsi sosial meskipun mereka mempunyai keterbatasan, dan mungkin nantinya akan kembali ke masyarakat, diterima oleh masyarakat dan bisa hidup seperti manusia pada umumnya. Amin. Kalau untuk Mbak sendiri, harapan secara pribadi sebagai pendamping nih Mbak, yang sudah ya cukup lama 2 tahun di sini, gimana? Ya semoga anak-anak di panti ini, semoga yang tadinya belum mandiri bisa mandiri, yang sebelumnya nggak bisa apa-apa mungkin dengan adanya di panti ini bisa berlatih, belajar, dan nantinya akan kembali ke masyarakat dan berfungsi secara sosial. Nah, untuk mungkin cukup sekian perbincangan kali ini, dan kita bakalan keliling nih di panti ini. Nah, stay tune terus di channel YouTube-nya The Gentanser. Kita bakalan keliling di panti sosial ini. Nah, kira-kira kita yang pertama bakalan kemana nih, Mbak? Mungkin muter ke asrama dulu ya, meskipun ya anak-anak udah pada istirahat. Ini ada asrama putra. Cukup berjarak jauh ya Mbak ya, ini putranya tuh, wanitanya di sebelah. Wanitanya sebelah sana. Oh. Cuman kalau wanita cuman ada 5 kamar aja. 5 kamar. Karena kebanyakan kalau di sini kan memang WBS-nya itu kebanyakan putra. Jadi putri cuman ada 5 kamar. Kalau putra ada 8 kamar. 8 kamar. Berisi berapa anak, Mbak? Tergantung ruangannya sih. Ada yang 6, ada yang 7, ya maksimal 10. Maksimal 10. Setiap kamarnya. Boleh lihat kamarnya, Mbak? Udah pada gelap tapi dan berantakan gitu. Biasanya kalau udah malam gini kan anak-anak udah pada istirahat ya. Ya mohon maaf juga ya Mbak, saya datang malam-malam. Gak apa-apa, santai. Kamar putra. Oh, ada namanya ya Mbak setiap ini? Ya betul. Dan ada fotonya juga anak-anak. Jadi ada berapa kamar, ada berapa anak, ada pendampingnya siapa, ada wali kamarnya siapa gitu. Oh, ini anak SD. Nah ini kebetulan kalau kamar 3 putra itu khusus anak-anak yang sekolah, anak-anak SD sampai SMP juga ada sih. Ini ada orangnya atau enggak dong? Kayaknya kamar 3 putra itu nggak ada orangnya sih. Boleh? Nah, ini aja Mbak. Oh, iya. Nah, kita lihat. Tapi kayaknya cukup nyaman ya Mbak. Nah ini nih guys, kamar dari panti kelas berapa Mbak? kamar 3 putra. Kamar 3 putra. Ya, SD. Usia SD. Oh, fasilitasnya cukup banyak ya. Dingin juga di sini. Malam kita nyalakan AC. Karena anak-anak pulang, kita pakai kulkas lah. Oh. Oke, kita lanjut ke ruangan lain ya. Oke. Mana lagi nih Mbak? Mana ya? Ini ruang. Ini ruang kelas. Oh, ruang kelas. Kalau mau dibuka dulu ya, dikunci lah ya. Oh, ruang kelasnya sangat private ya Mbak? Paling buat ada teman-teman. Saya berasa masuk sini kayak pengen les nih. Ruang belajarnya sangat intim banget gitu. Paling berapa sekelas berapa orang doang, karena kan ada jenjangnya ya Mbak. Kalau yang masuk pertama kali observasi anak dulu, nanti observasi dewasa, nanti lanjut ke masa yang mijit gitu. Habis itu lanjut lagi ke ya kayak anak SD, SMP, SMA gitu yang ada tahapan-tahapan, ada kelas-kelasnya gitu. Seru nih Mbak. Kalau saya datang pagi-pagi mungkin bisa lihat ya. Bisa lihat anak-anak yang saya.
Jadi ruang kelas tuh di bawah ada, yang di atas juga ada beberapa. Cuman karena kebanyakan juga dipakai buat kantor yang atas. Cuman di atas tuh ada ruang praktek massage, praktek shiatsu. Terus ada yang buat tenis meja juga buat anak netra. Oh, gimana tuh, Mbak? Di atas. Boleh. Mau lihat? Boleh. Anak-anak biasanya lebih berkegiatan di ruang mana tuh, Mbak? Kenapa? Selain di kelas, sering berkegiatan di ruang mana? Kalau untuk kegiatan sih pasti di kelas, kalau kegiatan belajar ya. Kalau misalnya kayak ngumpul-ngumpul gitu-gitu paling di depan kamar, kalau ngobrol-ngobrol santai. Kalau untuk kayak kita mengumpulkan seluruhnya paling di aula, kalau nggak di lapangan. Oh, baik. Ini yang tempat apa ya, buat anak-anak kayak sabun, karena kan tiap bulan mereka dapat sabun sendiri. Oh, Kayak seperti stok anak-anak. minimarket ya, Mbak? Ya, minimarket pribadi. Nah, ini yang buat tenis, kayaknya beli kunci. Ya, sayang sekali. Nah, ini juga buat kelas lab. Oh, Ya. Mau ke sana? boleh. Kelas mijit. Ada massage, ada shiatsu. Kalau massage itu bedanya tuh kayak massage tuh, kalau mijitnya tuh kayak kulit ke kulit, maksudnya langsung ke badan, jadi kayak kita di apa ya, buka bajunya gitu langsung. Tapi kalau shiatsu itu pakai baju, jadi kayak dikasih handuk lagi gitu, enggak ya harus lepas baju. Di kelas praktek shiatsu. Setiap hari apa, Mbak? Kalau praktek shiatsu itu hari Rabu Kamis. Rabu Kamis. Jadi mereka juga dilatih kayak biologi sih, maksudnya ya tengkorak-tengkorak kayak tulang kering, tulang apa gitu. Saya juga sampai nggak paham. Tapi anak-anak juga dilatih buat seperti itu gitu. Karena kan harus hafal titik-titiknya, syarat-syaratnya yang mana, ada refleksi juga yang memang harus paham titik-titiknya ini. Maksudnya kayak yang sakit kepala di bagian mana, kayak gitu. Anak-anak juga tahu jadinya gitu. Pernah, Ada Mbak, instruknya. jadi ini, jadi pasien deh. Enggak, tiap ini sekarang kebetulan lagi PKL ya istilahnya kalau di sini. Terus kayak kita juga jadi pasiennya gitu, jadi dilatih buat mereka punya pasien, belajar langsung ke pasien itu seperti apa, mijit ke pasien itu seperti apa, seperti itu. Kapan-kapan boleh lah kalau mau ada mijit. Dan kemudian juga kita kayak ada apa ya, buka kriya sendiri buat anak-anak. Kalau yang udah lulus kan ada kayak magang gitu ya. Jadi anak-anak sudah boleh menerima pasien dari luar. Seperti itu. Di bawah juga ada yang khusus buat praktek pasien dari luar. Kalau ini kan khusus praktek, pas belajar aja sama instruktur. Tapi untuk praktek emang semua jenjang, Mbak? SD pun kebagian? Enggak sih, kalau misalnya SD yang sekolah di luar itu kalau misalnya pas free aja, cuman kalau yang sekolah di dalam, jadi yang informal baru dapat yang seperti ini. Oh, seperti ada ruang musik nih. Nah, apa aja nih, Mbak? Nah, masuk ke ruang band, biasanya buat latihan anak-anak ngeband. Jadi di sini juga dilatih kayak kalau semacam di sekolah kayak ekstrakurikuler ya buat musik gitu. Mereka juga dilatih untuk musik. Pernah ikut nampil di mana gitu, Mbak? Pernah sih, kemarin kebetulan juga baru-baru ini beberapa bulan yang lalu itu kita tampil di depan wakil presiden ya, Pak. Wow, Wakil Presiden Pak Kasat. Pak Kasat. Kasat Ya. kebetulan ngedampingin Putri Aryani, Mbak. Wow. Jadi mereka duet sama Putri Aryani. Wow. Di depan Wakil Presiden juga. Oh. Udah berapa kali tuh, Mbak? Kalau di depan Sri sih Pak, kalau di depan gubernur, di depan almarhum B.J. Habibie, pernah semua teman anak-anak ini sampai ke tempatnya ke kediaman almarhum Bapak B.J. Habibie, mereka teman-teman musik pentas dan sudah dikontrak sama
Siwut, pihak Siwut kemarin 1 tahun. Wow. Jadi Sabtu Minggu mereka pentas untuk menghibur teman tamu-tamu Siwut. Apa hanya band atau tim hadronya gimana nih, Pak? Tim hadro, kalau tim hadro ya kita biasa undang-undangan aja. Kalau saya kebetulan waktu untuk disabilitas pernah dapat juara 1 juga kita antara disabilitas gitu. Pernah juara 1 juga. Cukup menarik. Kalau umpamanya sore datangnya anak-anak Pas bisa latihan, kita ya. tayutin kita mereka penampilan dia kayak gimana biar umpamanya nanti bisa lah gimana kan disabilitas kita. Iya kan jarang ya masih Iya, lihat iya. anak netra yang bisa ngeband gitu, bisa main piano, dan mereka emang kayak orang normal seperti pas pertama kali juga takjub deh kan. Kok bisa ya anak-anak netra gitu, sedangkan kita yang bisa melihat tapi kita nggak ada kemauan gitu, kadang malu sendiri gitu ya. Tapi anak-anak luar biasa sih, bisa mau belajar. Kayaknya kita harus kesini lagi guys untuk ngelihat anak-anak main band. Di next selanjutnya kali ya. Ini namanya komputer braille, Mbak. Tapi kalau teman-teman awas kan pakai monitor, dia nggak perlu monitor. Yang penting suara. Kalau Anak-anak netra itu dan ini pun keyboardnya ada tulisan braille. Jadi ini yang bintik-bintik ini itu tulisan braille. Jadi mereka tuh tanpa melihat ini, tapi yang diraba ini. Itu Mbak berasakannya. Iya, berasa. Nah, itu namanya braille-nya. Jadi mereka nggak perlu monitor nyala, monitor mati. Yang penting ini mereka ada suaranya, mereka hidup bisa. Habis itu dia yang ngetik gitu, Pak. Betul. Makanya anak-anak sekarang tuh canggih-canggih, Mbak. Mereka itu sekolah nggak bawa apa, cuma bawa laptop 1, Mbak. Udah cukup itu. Anak-anak kuliah itu. Karena mereka namanya aplikasi Talkback. Tuh, Talkback. Jadi handphone pun mereka pakai handphone pun nggak perlu layar monitor. Walaupun gelap, mereka bisa main menggunakan handphone. Wow. Benar. Tadi kalau Mbak ini pas anak-anak tadi lihat kan anak main handphone, dia tanpa layar, cuma suara aja. Tapi untuk nggak aplikasi yang Mereka lain, tahu, mereka lebih canggih juga bisa. iya mereka Shopee Mereka ya, tahu. Mereka cari gratisan gitu, maksudnya kayak bebas ongkir gitu, mereka lebih canggih sih Mbak. Jadi makanya jajan belanja tuh mereka online, mereka beli sendiri. Kita nggak perlu pendamping untuk belanja, mereka belanja sendiri. Alfa, GoFood, GoMart, mereka sendiri belanja menggunakan aplikasi itu. itu didampingi atau Enggak, mereka kan belajar Mereka sendiri. belajar sendiri. Iya, mereka bisa sendiri. Belajar HP sendiri. Kalau memang butuh 1 anak, nanti saya bawain untuk bagaimana memainkan atau mengaplikasikan menggunakan HP. Oh, boleh dong, Pak. Saya penasaran, Pak. Oke, nanti setelah ini kita Iya. saya pakai anak saya. Oke. Ini kegiatan di sini berapa kali, Pak? Seminggu? Itu kalau di perpus sih bebas sih, anak-anak maksudnya kayak kalau anak-anak free gitu kan, terus pengen memang butuh media buku gitu ya untuk belajar, anak-anak kesini aja gitu, pengen baca-baca anak rungu terutama kayak novel-novel atau apa-apa gitu, anak rungu kesini. Jadi ada beberapa buku yang braille dan ada beberapa buku yang awas, karena kan memang anaknya ada rungu bicara, ada yang netra ya, jadi disediakan buku-buku tersebut. Enggak, Mbak. Yang aturan jam kelas terus kaburnya ke sini. Iya. Ada sih beberapa sih kayak gitu. Semalam kadang juga anak pengen gabut kesini. Dibatasi sampai jam berapa kalau misalkan malam hari ini? Jam 9. Jam 9. 9. Mereka udah harus masuk kamar masing-masing. Jam 9. Nah, ini yang kita ada di sini itu tulisan braille semua, Mbak. Ya. Ini kan Al-Quran ya. Iya. Cuma ini aja. Wow. Ini namanya tulisan braille. Dan mereka bisa baca, Bisa. Pak? Bisa. Al-Quran mereka bisa membedakan mana angka, mana huruf, mana koma, mana titik. Saya. Maka ini Dan ini tulisan Arab ya, Iya, Pak? iya, tulisan dan Arab. ini telapak tangan ini itu mata mereka. Jadi ini luka mereka nggak bisa apa-apa. Jadi ini semua telapak jari-jari ini tuh matanya mereka, mata anak-anak tunanetra. Karena kalau ini mereka luka sedikit tuh mereka luka, udah. Ini mereka butuh waktu lama untuk bisa membaca ini. Tapi ada kejadian nggak, Pak? Ada juga, karena ada luka sedikit atau gimana. Jadi kan biasanya yang dibutuhkan rabaan. Ini huruf A, B, C gitu, mereka diraba. Kalau tangannya luka, dia nggak bisa meraba. Dibaca apa, Pak? Nah, Dibaca apa? ini kan kalau kita kemarin kan Al-Quran Iya. dalam huruf braille.
Juz 14 di sininya. Kita buka ini. Masya Allah. Inilah kelebihan mereka, Mbak. Kita malah nggak bisa baca yang ini. Iya. Anak-anak malah bisa. Kalau kita masih bisa ABC masih bisa, tapi kalau dinyambungin udah susah, Pak. Oh, pelajaran sehari-hari sama pun? Sama. Jadi mereka itu sekolah bawa pulpen, bawa orang awas itu bawa pulpen, bawa buku. Mereka bawa kertas ini selembar, bawa pena namanya. Untuk ditulis titik-titik. Namanya pena, bukannya pulpen. Namanya pena. Riglet, pena itu alat tulis mereka. Namanya pena. Tapi bukan, kalau mereka kan, kalau teman-teman awas pakai pulpen, dia pena berbentuk jarum. Jadi untuk di mereka titik 1, titik 2, titik 1A, titik 2B, titik 3C gitu. Jadinya. Saya semakin penasaran deh. Nanti memang kalau metode itu suruh, nanti saya bawain anak satu Fajar, saya bawain ke bawah, saya turun ke bawah nanti. Untuk menggunakan aplikasi HP untuk cara mereka membaca ini nanti. Nanti kalau mbaknya datang siang, apapun kita nanti kita bisa bantu. Mungkin next time kita bakal datang pagi-pagi ya. Oke, boleh selanjutnya kali ya. Nah, oke. Bawa dulu sebentar ya, biar Fajar nanti baca. Gimana caranya? Mulai dari ulang dong. Hah? Dari ulang. Oh, dan nyalain. Iya. Nama kamu siapa dulu? Fajar. Fajar kelas berapa? Baru semester 1 kuliah. Semester 1 kuliah di mana? UNJ, Oh, jurusan? Pendidikan Agama Islam. Masya Allah. itu aplikasi apa? Ini WhatsApp. Wow. Boleh arahin dong ke kamera. Ya, itu apa? Ini masih WhatsApp. Ini apa namanya, musik. Wow, iya. Terus ada apa namanya, TikTok buat ngekrol ini. Terus apa namanya, Bixby ini dia buat apa, aplikasi suara juga. Smart Voice sama aplikasi suara. Ini Messenger buat Facebook. Nah, kalau ini apa namanya, Al-Quran. Biasanya saya kalau ngapalin Quran dari sini. Boleh. Itu lagi surat apa? Ini Al-Kahfi ayat 5. Oh, boleh dibaca sedikit. Misalnya kalau ngapalin saya biasanya dari sini. Jadi apa namanya, dia sampai bunyi dulu kayak gini, baru nanti habis ini saya apa namanya, ngikutin. Saya habis ini baru ngikutin, jadi merhatiin makhrajul hurufnya dulu. Oh, habis itu baru ngikutin. Kalau yang dari buku gimana? Kalau Yang dari buku? Iya. Oh, Braille. Iya. Braille ada. Saya aja nggak bisa baca soalnya. Saya Kalau nggak belajar ya nggak bisa baca. Semuanya kan karena belajar dulu. Saya nggak ngerti juga itu bacanya apa. Iya, karena belum belajar kan. Oh, ini ada masih baru banget nih Mbak Rif. Oh, siap. Ini apa namanya, juz 14. Boleh dilihat guys, ini benar-benar kosong, nggak ada apa-apaan, dan dia bisa baca. Surahnya ke surah 15. Surah ke-15. Surah ke-15. Ininya rubama yawad ladzina kafaru. Terus di sini ada apa namanya, lanjutannya, laukanu muslimin. Itu ayat keberapa? Ini ayat kedua. Oh, gimana cara bedainnya deh? Jadi setiap apa namanya, setiap huruf itu titiknya beda-beda. Ini kayak misalnya ro, ini ro nih. Titiknya ada? Ini ada, ini namanya 1, 2, 3, 5. Jadi kalau di Braille itu kan ada 6 kotak. Ini kotak 1 nih, 1, 2, 3. Nah, ini kotak 5. Oh, gitu. Masya Allah banget guys, Fajar. Semester 1 Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam.
Masya Allah, saya pun merasa tersentuh dan saya baru ngeliat ini aja nggak tanpa berkata-kata nih. Ini baca apa? Masih ayat lanjutnya. Oh. فسوف يعلمون. Oke, cukup kali ya. Sudah berlarut malam. Ini yang apa Quran Braille-nya yang tanpa terjemah. Kalau yang ada terjemahnya lebih tebal lagi. Baik. Tapi di sini hanya terjemahan ya? Enggak, ini hanya Arabnya aja. Arabnya aja. Oke. Terima kasih ya Fajar ya. Sama-sama. Oke. Cukup sekian kunjungan kami di Panti Sosial Bina Netra dan Wicara Rumu Cahaya Bakti. Stay tune terus kelanjutan acara ini di channel YouTube-nya The Gentanzar.